Bab 736. Ishak tersenyum main-main. Ya, apa kamu ingin tahu siapa yang memberiku keberanian? Maaf, itu Tuan Wade. Kalau sudah biasa, dia hanya juru bicara keluarga Wade, dan dia memang tidak berani langsung konflik dengan keluarga Wu atas nama keluarga Wade, apalagi mengganggu kaki orang tua dan cucu. Namun, keputusan hari ini bukan dibuat oleh dirinya sendiri, tetapi oleh tuan mudanya. Jika tuan mudanya mengatakan dia ingin membunuh pria keluarga Wu dan putranya, dia akan segera mengikutinya, dan keluarga Wade pasti akan mendukung perlindungan. Karena itu, Ishak sama sekali tidak memiliki keraguan. Ragnar dan putranya tercengang. Apakah Tuan Wade akan menghadapinya? Namun, kapan dia menyinggung Tuan Wade? Aku bahkan tidak kenal Tuan Wade. Pada saat ini, jika mereka terbunuh, mereka tidak dapat percaya bahwa Charlie, anak laki-laki rubis yang terkenal di Aurous Hill, sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Wade. Ragnar berkata dengan panik, Tuan Ishak, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kapan kita menyinggung Tuan Wade? Ishak terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka, mencibir, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, buang dulu kaki kecil itu. Buang yang lama. Begitu suara itu jatuh, pria berbaju hitam di sekitarnya bergegas ke Roger. Roger ketakutan. Dia ditekan ke tanah oleh pria berbaju hitam dan berteriak, ayah! Cepat bantu ayah! Ayah, bantu aku! Ragnar gemetar bahkan di giginya. Dia mengira Shangri-La adalah tempat teraman, tetapi dia tidak menyangka itu adalah sarang serigala yang sebenarnya. Ishak ini, mengandalkan menjadi anggota keluarga Wade, percaya diri, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Mohon ampun. Dia tidak membelinya sama sekali. Tunjukkan identitas Anda. Dia tidak peduli sama sekali. Pergi 1 lawan 1 dengannya. Apakah ada orang lain yang tersedia? Memikirkan hal ini, hatinya benar-benar abu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan putranya. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Pada saat ini, pria kulit hitam yang memakai tinju jari harimau tiba-tiba jatuh. Setelah bunyi klik itu, Roger melolong sedih seperti babi yang disembelih. Kaki kanannya tidak berguna. Tangan kanan dan kaki kanan semuanya mati saat ini. Apalagi, cedera kaki kanan terlalu serius, dan tidak ada kemungkinan sembuh. Dengan kata lain, di masa depan, dia, putra tertua dari keluarga Wu, akan menjadi orang lumpuh yang diejek oleh orang lain. Roger langsung menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Tempat seperti apa Aurous Hill itu? Mengapa rasanya kota kecil ini penuh dengan setan yang menghancurkan? Ragnar patah hati. Yang paling dia cintai adalah putra tertua. Bagaimanapun, putra sulung akan mewarisi mantelnya di masa depan, dan dia selalu menjadi fokus pelatihan. Tanpa diduga, dia ternyata adalah orang cacat sekarang. Dan putra keduanya masih binatang yang menelan binatang yang makan setiap jam. Mengapa takdirnya begitu menyedihkan? Pada saat ini, Ishak menunjuk Ragnar yang marah di dalam hatinya, dan berkata kepada pria kulit hitam, ayo, orang tua ini. Ragnar mendengus di dalam hatinya, kakinya melunak tanpa sengaja, dan dia berlutut di tanah dengan keras. Ishak menatapnya yang sedang berlutut, dan tertawa dingin, Tuan Ragnar, kenapa kamu berlutut? Berlutut, juga harus mematahkan kakimu. Bab 737. Ragnar pingsan. Dia tahu bahwa dia sudah tidak berdaya. Saat dia datang ke Aurous Hill kali ini, alih-alih mendeteksi pembunuh putranya yang lebih muda, dia malah masuk dengan kaki putranya yang lebih tua. Bawahan Ishak berjalan ke depan dalam 3 atau 2 langkah, meraih kaki kanannya, mengepalkan tangan ke atas dan ke bawah. Ragnar merasakan sakit yang sangat kuat di lututnya, dan rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Dia mengertakkan gigi dan mencoba menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi rasa sakit yang parah hanya membuatnya bertahan kurang dari 10 detik, dan kemudian dia menjerit, menangis. Ishak melihat semua ini dengan dingin, dan mendengus dengan jijik. Di keluarga Wu, apapun yang terjadi, kamu berani berkeliaran liar di situs keluarga Wade. Ini adalah hukuman kecil untukmu. Jika Anda berani menyentuh keluarga Wade lagi, keluarga Wade pasti akan menghancurkan rumah keluarga Wu Anda. Kata-kata Ishak lantang dan jelas. Terutama 6 kata terakhir, hancurkan keluarga Wu Anda. Bahkan takut Ragnar mengejang dengan keras. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa keluarga Wade sangat ingin mengincarnya? Jika dia ingin berlutut dan menjilat keluarga Wade,
dia tidak bisa menemukan kesempatan. Mengapa keluarga Wade membencinya karena menjadi pemegang saham dan akan menghukumnya begitu? Dia tidak bisa memahaminya, sama sekali tidak bisa memahaminya. Dia hanya bisa menghubungkan semua ini dengan John Zhou dan penjaga yang bertempur di Shangri-La. Tampaknya keagungan Wade benar-benar tidak mentolerir segala bentuk penginjakan, bahkan jika itu hanya membuat masalah di properti keluarga Wade dan mengalahkan bawahan keluarga Wade yang tidak penting, mereka juga akan dihukum oleh keluarga Wade. Ragnar benci John Zhou sialan ini. Salahkan dia. Dialah yang membunuhnya, jadi dia dan putranya juga terlibat. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk bergegas dan mencekik John Zhou ini hidup-hidup. Apalagi hatinya benar-benar tergerak untuk membunuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh orang di wilayah Ishak, tapi dia telah mengambil keputusan. Setelah meninggalkan Shangri-La, dia segera menelepon dan meminta keluarga untuk mengirim beberapa tuan untuk membunuh John Zhou dan keempat saudara laki-lakinya secara langsung, meninggalkan mereka mati. Saat ini, Ishak berkata dengan dingin, "Ya, aku akan memberimu 10 menit untuk keluar dari Shangri-La. Jika Anda masih di Shangri-La setelah 10 menit, saya harap kalian berdua juga akan menghentikan pertandingan lainnya." Seluruh tubuh Ragnar gemetar, dan buru-buru berkata dengan ketulusan dan ketakutan, "IMR Ishak, kita pergi sekarang. Kita akan pergi." Setelah berbicara, dia melompat ke sisi putranya, mengulurkan tangan untuk membantunya, menangis, dan menghibur. "Inak, ayo kita kembali ke Suzhou. Ayah harus menemukan dokter ortopedi terbaik untuk merawat kakimu." Roger juga menangis berantakan. Dengan bantuan ayahnya, dia bangun dengan susah payah dan menangis dan berkata, ayah, bisakah kakiku disembuhkan?" "Ya, itu pasti mungkin." Ragnar juga tahu bahwa lututnya telah hancur total, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Bahkan jika semua sendi buatan diganti, akan ada gejala sisa yang serius di masa depan. Bahkan jika itu tidak lumpuh, itu adalah orang yang lumpuh. Sangat tidak mungkin mengembalikan penampilan orang normal. Namun, dia tidak bisa memukul putranya seperti itu. Lagi pula dia masih muda. Jadi, dia tidak berani mengemas barang lagi, dan mendukung satu sama lain dengan putranya, dan berjalan ke pintu kamar presiden. Saat ini, Ishak tiba-tiba tersenyum dan berkata, tunggu. Bab 738. Ragnar gemetar, berbalik, dan bertanya dengan gugup, "AMR Ishak, apa yang ingin kamu katakan?" Ishak menunjuk John Zhou dan 5 orang lainnya yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan dingin, kalian berdua, seret 5 anjing mati ini, jangan kotorkan tempat Shangri-La-ku." "Aku." Ragnar cemas, hampir muntah darah. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya dan berseru, "IMR Charlie, 5 orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wu lagi. Kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan sesuka hati. Anda ingin membunuh atau menghancurkan mereka, itu terserah Anda." Ishak berkata dengan dingin, apa kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Kelima orang ini memiliki karya seni di dahi mereka. Anda membawa mereka kembali ke rumah Wu, menunggu mereka dan membiarkan mereka hidup dengan baik, dan Anda tidak boleh membiarkan mereka mati. Jangankan menghapus karya seni di dahi mereka, mengerti? Karya seni. Ragnar memandang John Zhou dan mereka berlima dengan kebencian. Setiap kata di dahi kelima orang ini seperti pisau tajam, membanting jantungnya. Sekarang, Ishak benar-benar memintanya untuk membawa 5 orang ini pulang untuk melayani. Ini sangat memalukan. Namun, dia tidak berani memiliki temperamen sedikit pun. Apa yang tidak bisa mempermalukannya? Apa yang harus diterima, tetap harus diterima. Sepertinya saat ini dia hanya bisa menangani dirinya sendiri dulu, membawa 5 orang ini pergi dan membawa mereka kembali ke Suzhou, dan kemudian membiarkan mereka menguap. Saat memikirkan hal ini, Ishak berkata lagi, saya lupa mengingatkan Anda, 5 orang ini harus dibawa pulang, Anda harus merawat mereka dengan baik, dan Anda akan mengirim mereka ke Aurous Hill dengan pesawat khusus setiap sekali. Sebentar untuk pemeriksaan saya. Saya ingin kehidupan salah satu putra Anda. Jika 2 dari orang-orang ini meninggal, saya menginginkan kehidupan sepasang putra Anda. Jika 3 orang mati, nyawa anjingku adalah milikku. Tubuh Ragnar bergetar hebat karena marah. Ini omong kosong. Apa sebenarnya yang dimiliki Ishak terhadap keluarga Wu? Mengapa dia ingin mempermalukannya dengan cara yang sangat menghina? Namun, beraninya dia mengatakan sepatah kata pun kepada Ishak? Jadi dia hanya bisa menangis dan mengangguk. "Yemer Charlie, apa yang kamu katakan adalah apa yang aku lakukan." Ishak merasa puas dan berkata dengan dingin, oke, kalian berdua,
keluarlah bersama mereka di belakang. Ragnar memohon, IMR Ishak, kaki saya patah, anak saya juga patah kakinya, dan dia juga mematahkan tangannya hari ini. Kami berdua adalah orang cacat, bagaimana kami bisa menggendong kelima orang ini di punggung kami? Mohon maafkan kami, atau tolong atur beberapa bawahan Anda untuk membantu kami melaksanakannya. Ishak bertanya dengan dingin, jika kamu tidak membawanya? Jangan pergi jika Anda tidak membawanya. Aku akan memotong tangan dan kakimu. Kalian bertujuh berbaring di sini bersama menunggu keluarga Wu menjemputmu. Roger tiba-tiba pingsan dan berteriak, Tuan. Ishak, bagaimana kami bisa membuatmu tidak bahagia? Tolong beri kami waktu yang menyenangkan. Jangan siksa aku dan ayahku, aku akan bersujud padamu. Dengan itu, Roger, yang kakinya patah, berlutut di tanah dengan susah payah dan terus bersujud dengan satu tangan menopangnya. Dia sangat ketakutan. Sungguh mewah Shangri-La, ini hanyalah api penyucian di bumi. Dia hanya ingin melarikan diri sekarang, melarikan diri kembali ke Suzhou, melarikan diri kembali ke rumah sendiri, lalu mengunci diri dan menjilat lukanya sendirian. Apa yang terjadi hari ini benar-benar memalukan, dan dia bahkan tidak ingin keluar untuk bertemu orang-orang dalam beberapa tahun ke depan. Ishak tidak membeli apapun untuk berlutut dan bersujud, dan berkata dengan dingin, Baiklah, aku sudah mengatakan, apakah kalian berdua akan mengambilnya, atau kamu akan menjadi anjing mati seperti mereka? Hanya ada dua jalan, pilih jalanmu sendiri. Ragnar buru-buru dan dengan rendah hati memohon, AMR Charlie, jangan marah, kami akan mengeluarkan mereka semua, meskipun merangkak, kami akan menyeret mereka berlima keluar. Bab 739. Dengan kompromi penuh Ragnar, ayah dan anak yang terluka dan lumpuh hanya bisa membungkuk dengan wajah abu-abu dan mencoba yang terbaik untuk bersiap membawa John Shizhou dan yang lainnya keluar dari Hotel Shangri-La. Namun, keduanya telah menjadi cacat, dan Roger bahkan lebih sengsara, mengalami patah tangan dan kaki, jadi membawa 5 keringat yang banyak ini sangatlah sulit. Ayah dan anak memimpin dalam menyeret John Shizhou keluar, dan setiap kali mereka melangkah, mereka berdua terengah-engah karena kelelahan. Tidak hanya mereka lelah, tetapi kaki yang patah itu bahkan lebih sakit. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani berteriak saat ini, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Ishak memeluk bahunya, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, menyaksikan ayah dan putranya mengerahkan seluruh energi mereka, dan menyeret kelima orang itu ke alun-alun di luar Hotel Shangri-La satu demi satu seperti bola kotoran. Ragnar merosot di tanah dengan lelah dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringatnya. Lalu dia bertanya kepada Ishak, AMR Charlie, apakah kamu puas sekarang? Ishak mengangguk dan berkata dengan dingin, tapi kamu terlalu lama. Saya membiarkan Anda melakukannya dalam 10 menit. Bagaimana dengan kamu? Butuh 1 jam. Saya benar-benar minta maaf, Ragnar berkata dengan menghina, jika kaki dan kakinya memang tidak nyaman. Itu hanya membuang-buang waktu berharga Anda. Ishak mendengus, dan berkata, kamu tahu itu. Setelah itu, dia berkata dengan tajam, alun-alun di pintu masuk ini juga merupakan situs saya untuk Shangri-La. Cepat dan biarkan orang datang dan menjemputmu. Jika saya keluar nanti, jika saya melihat Anda masih di sana, saya akan mematahkan kaki Anda yang lain. Setelah Ishak selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Ayah dan anak itu hampir putus asa. Roger menangis dan bertanya pada Ragnar saat ini, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya ingin kembali ke Suzhou, dan saya tidak ingin tinggal di Auroshield lagi. Ragnar mengertakkan gigi dan berkata, aku akan menelepon kakekmu sekarang dan memintanya untuk mengirim helikopter untuk membawa kita kembali. Faktanya, Ragnar telah menghancurkan hatinya di Auroshield. Saat ini, dia hanya ingin kembali dan merawat kakinya dengan cepat. Jadi Ragnar segera menelepon ayahnya, dan di telepon, dia mengeluh kepada ayahnya tentang apa yang terjadi di sini. Setelah mendengarkan ini, Wu menjadi sangat marah. Keluarga Wade benar-benar terlalu banyak menipu orang. Anak laki-laki tertua dan cucu laki-laki tertuanya mengalami patah kaki, dan palsu bahwa Wu tidak marah. Namun, setelah marah, dia menghela nafas lagi dan berkata, tunggu, saya akan menghubungi perusahaan penerbangan umum di Auroshield, dan cepat menyewa helikopter untuk menjemputmu. Ragnar juga tahu bahwa meskipun ayahnya mendapatkan kembali energinya, tidak akan ada cara untuk melakukan ini. Bagaimanapun, keluarga Wu hanya bisa dianggap sebagai semut di depan keluarga Wade, tanpa kekuatan untuk bersaing dengannya. Beberapa menit kemudian, Tuan Tua menelepon dan memberitahu Ragnar, helikopter telah ditemukan.
Itu akan ada di sana untuk menjemputmu dalam 15 menit. Hebat, Ragnar bahkan tercekat. Dia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar itu dalam hidupnya. Sekarang dia seperti anak kecil yang dianiaya di luar, hanya berpikir untuk bisa pulang lebih cepat. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Roger, "Jika kakekmu telah mengatur sebuah helikopter, dan helikopter itu akan sampai dalam 15 menit. Ketika Roger mendengar ini, dia menangis kegirangan. Ragnar memeluknya, dan ayah dan putranya menangis bersama. Kelima Jon Zizou yang tergeletak di tanah. Juga terasa sangat rumit. Mereka sedih, karena mereka sekarang sama sekali tidak berguna, dan mungkin tidak pernah punya kesempatan untuk berdiri. Tapi mereka juga sangat beruntung. Untungnya, Ishak maju dan meminta keluarga Wu untuk merawat mereka dan mengirim mereka untuk diperiksa oleh Ishak secara teratur. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan dibalas oleh keluarga Wu dan tidak akan dibunuh oleh mereka. Sebaliknya, dia akan dibesarkan oleh keluarga Wu. Berpikir seperti ini, setidaknya kehidupan masa depan masih akan jatuh. Jika tidak, dengan karakter Ragnar, dia pasti akan segera membunuh mereka. Bab 740. Pada saat ini, Wookie, yang berada di rumah Ragnar, tiba-tiba menelepon Ragnar. Saat ini, dia baru saja selesai makan dan baru saja sadar kembali. Terlepas dari bau busuk di mulutnya, dia buru-buru memanggil ayahnya Ragnar. Ragnar tidak menyangka anak bungsu akan meneleponnya. Bagaimanapun, dia sangat tertekan selama periode waktu ini. Setiap kali dia selesai makan, dia ingin mati dan bunuh diri. Secara keseluruhan orang itu sangat dekaden. Tidak ada yang mau melihat atau berbicara. Tidak tahu mengapa dia meneleponnya saat ini? Mungkinkah dia mendengar tentang apa yang terjadi pada putra tertuanya dan menelepon untuk menghibur saya? Memikirkan hal ini, Ragnar merasa agak lega. Tapi setelah panggilan itu tersambung, dia mendengar suara Wookie yang sangat bingung. "Ya ayah, itu tidak baik. Kakek baru saja terkena serangan jantung." "Apa?" Ragnar berseru. "Ya ada apa?" "Saat aku berbicara di telepon dengan kakekmu barusan, suaranya terdengar bagus." Wookie berkata, "Baru saja, seorang teman kakek saya menelepon dan memintanya untuk menonton video di YouTube, dan saya menunjukkannya kepadanya. Akibatnya, dia mengalami serangan jantung setelah menontonnya. Sekarang tim medis di rumah sedang berusaha menyelamatkannya. Untungnya, tidak ada bahaya bagi kehidupan." "Video YouTube? Video apa?" Ragnar berkata dengan cemas. "YouTube macam apa yang ditonton tuan tua? Apakah dia takut dengan video horor di atas?" "Tidak," Wookie berseru. "Ya ada sepasang ayah dan anak dengan tulisan di dahi mereka. Mereka bilang crosstalk dikirim ke YouTube." "Crosstalk?" Ragnar tidak mengerti lebih jauh. Lalu dia tiba-tiba bertanya, "Ya apa yang baru saja Anda katakan, dengan tulisan di dahi?" "Iya." Wookie buru-buru berkata, mereka memperkenalkan diri, dan mengatakan yang satu bernama Liu Guang dan yang lainnya adalah Liu Ming." Ragnar bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi dengan kedua ayah dan anak ini? Ya memang. Ketika dia melihat bahwa Jon Zizou dan yang lainnya telah menjadi tidak berguna dan dahi mereka terukir pada mereka, dia terkejut bahwa itu tidak cukup, dan benar-benar melupakan Liu Guang dan putranya. Kemana perginya keduanya? Kata Krostol pergi. Jadi, dia bertanya dengan takjub, "Ya apa yang dibicarakan kedua orang ini tentang Krostol? Bagaimana Anda bisa mendapatkan serangan jantung kakek Anda?" Wookie berkata, dia mungkin melihat sedikit. Pembicaraan silang mereka adalah tentang memarahi keluarga kita. Teguran itu sangat buruk. Mereka tidak hanya menggodaku tentang makan kotoran, mereka juga menggodamu dan adikku. Dengan ibuku dan kakekku. FCK. Ragnar sangat marah, dan memarahi. Ayah dan putranya bersalah karena berhati beruang dan macan tutul. Berani mengajak keluarga bersenang-senang. Setelah berbicara, dia segera berkata kepada Roger, "Cepat buka YouTube dan cari video crosstalk Liu Guang Liu Ming." Roger sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba ingin menonton YouTube, apalagi mengapa Liu Guang, Liu Ming berbicara tentang crosstalk di YouTube. Namun, dia dengan patuh mengeluarkan ponselnya, menyalakan YouTube, mencari Liu Guang dan Liu Ming, dan tiba-tiba keluar dengan video yang disukai lebih dari 1 juta kali. Dia tanpa sadar mengkliknya, dan suara Liu Guang, Liu Ming keluar. Ragnar juga bergegas untuk mendengarkan. Tidak masalah jika dia mendengarnya,
Ekspresi ayah dan putranya semakin jelek. Di tengah jalan mendengar ini, Ragnar membencinya, dan hampir ingin mengambil pisau sendiri dan memotong Liu Guang, Liu Ming ribuan kali. Tidak. Ribuan pisau tidak bisa menyelesaikan kebencian di hatinya.